Loh, kok perut nggak ada isinya, Mae? Hah? Hilang? Kosong. Kosong, Mae. Saya teriak itu ke Bu Yati, saya teriak. Histeris, saya kaget, Mae. Saya shock lihat perut nggak ada gitu kan. Tapi pas sering dia buang-buang apa? Kayak ayam, kayak kambing. Saya perhatiin tuh, Mae. Semakin luas tanah dia punya. Hektar dia semakin banyak. Simbok ini ibadahnya rajin? Nggak pernah. Nggak pernah lihat dia sholat, nggak pernah. Nggak pernah. Dia pun sempat ada orang bilang, percuma jadi juragan kalau belum pernah berangkat haji. Simbok memanggil nama-nama goib dengan mantra yang dingin menusuk tulang rusuk. Dia percaya dengan tumbal janin, kekayaan dan kuasa akan datang. Tumbal yang diambil dengan paksa tak pernah pergi tanpa dendam. Dan janin itu, meski kecil dan tak bersuara, membawa kutukan yang lebih besar dari mantra Simbok. Dalam diam, semoga alam semesta memberi balasan pada Simbok. Harap Mbak Lina. Sobat Malam Mencekam, narasumber kita malam hari ini. Nah, Mbak Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lina, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mang Ei. Mbak Lina hari ini harus pakai masker ya. Iya. Karena kisahnya masih hangat nih. Masih bergulir ya, jadi untuk menutupi identitas. Mbak Lina kejadiannya tahun berapa ini? Tahun 2017. 17 ya? Jadi neneknya suami ini menjalankan pesugihan ya? Iya. Turun temurun? Iya. Dari uyutnya. Dari uyutnya. Berarti kehidupannya mewah ya? Mewah. Berhasil berarti, salah satu pesugihan yang berhasil ya? Iya, berhasil lah. Oke. Nah, Sobat Malam Mencekam, jadi coba kita dengarkan kisah ini di sebuah kota di Jawa Tengah ya? Iya, Jawa Tengah. Tidak akan kami sebutkan dan Mbak Lina juga akan menutupi identitasnya. Mbak Lina, sekarang aktivitas apa nih? Ibu rumah tangga aja sih, Mang Ei. Ibu rumah tangga aja. Dan sobat ini mohon maaf juga Mang Ei suaranya lagi rada-rada flu nih, musim hujan. Jadi suaranya rada rebek gitu ya. Semoga sobat selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak sakit dan rezekinya melimpah ya. Amin, amin. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Kita simak Mbak Lina. Begini, Mang Ei. Awal cerita kehidupan pribadi saya tahun 2017. Tahun dimana yang benar-benar nggak bisa dilupakan ya, Mang Ei, yang nggak bisa dilupain sampai sekarang juga kayaknya nggak bisa lah. 2017 awal saya nikah dengan suami yang kenal dengan awal dari kerjaan. Jadi sampai nikah walaupun ya beda usia lah hitungannya. 2017 saya nikah ikut sama mertua, bukan mertua jadi nenek. Nenek tuh saya bilang embok lah emang ya, saya biasa udah panggil embok lah. Itu karena suami udah nggak punya orang tua, udah yatim piatu. Awal saya nikah langsung ikut ke tempat tinggal suami di Jawa Tengah. Di situ tuh saya nikah sama suami, saya orang asli orang Sunda ya. Mama saya asli orang Sunda, suami orang Jawa Tengah. Di situ saya karena beda suku ya Mang itu kan. Saya mulai berbaur lah sama tetangga di daerah Jawa Tengah situ, daerah dekat suami. Berjalan biasa aja Mang awalnya. Biasa, setelah si Mbok suruh saya tinggal pindah. Dia bilang, "Neng, tempatin rumah Mbok itu di ujung kulon," katanya ujung sawah. Saya bilang, di sini aja lah biar bareng, biar sama Mbok gitu, biar bareng sama keluarga. Saya bilang ke suami, "Ayah gimana ini si Mbok minta kita pindah ke sana." "Udahlah nanti," katanya. "Kamunya berani enggak
di rumah Mbok. Emang kenapa? Saya bilang gitu. Kamu nggak tahu rumah Mbok tuh itu di tengah sawah, katanya gitu. Hei, tengah sawah. Coba deh lihat dulu, kata suami itu. Ya udahlah yuk, ya coba ke sana. Cobalah ke sana tuh Mae, sana. Coba. Ih, adem, saya bilang gitu. Karena saya orang suka yang apa ya? Hawa-hawa sawah kan, udara sawah. Dia bilang adem, ih enak. Itu rumahnya besar ya? Besar itu Mae. Itu kamar 4. Di belakang itu ada kandang kambing tuh luas, serumah lah. Hitungannya serumah. Ada kandang kambing sama kandang ayam. Sama itu kayak buah-buahan tanaman. Nah di depan itu sawah-sawahnya dia punya si Mbok. Nggak ada perasaan aneh, aura yang Nggak ada, awal aneh-aneh, nggak ada, ya? nggak ada. Awal kayak yang ya udahlah biasa aja ngelihatnya sawah gitu. Udah 3 bulan jalan 4 bulan saya hamil Mae. Saya kasih tahu suami saya hamil. Setelah itu dia ngomong, Dek, Neng, jadi nggak ditempatin rumah Mbok di sana tuh? Duh, nantilah lagi ngidam, saya bilang gitu. Takutnya nantinya di sana mau minta apa-apa susah, nggak ada orang. Di sana ada orang, tenang, nggak sendiri kamu gitu. Emang ada siapa? Di sana ada penjaga di belakang rumah. Itu yang dijaga kandang kambing. Namanya Mang Udin sama istrinya itu Ibu Yati. Ibu Yati itu kayak buat bersih-bersih di rumah si Mbok karena emang rumah kosong sih Mae di situ kan. Jadi ya perlu dibersihin juga kan biar nggak kotor. Sampai saya bilang, "Nantilah Mbok, sabar," saya bilang gitu kan. Ini nenek terkenal di kampungnya? Terkenal, dia terkenal sebagai juragan bawang. Baik hati nggak? Di situ tuh udah baik hati sih. Ya tuh Mang Udin sama Ibu Yati tuh emang dibiayain hidupnya tuh sama si Mbok. Terus emang suka berbagi kalau panen, kata di warga situ tuh udah terkenal lah, udah terkenal ada baiknya gitu tuh. Setelah itu saya hamil udah mau jalan nginjak 4 bulan. Si Mbok maksa, "Neng, kamu tolonglah pindah." Saya bilang, "Kenapa Mbok? Udah saya betah di sini, nanti aja lah, saya takut. Si ayah kan pergi keluar kota terus. Kalau malam saya gimana?" "Enggak, di sana ada Mang Udin sama Bu Yati. Nanti Mbok suruh Bu Yati tidur di depan nemenin kamu," gitu. Saya bilang, "Ya gimana ya? Ya udah terserah kalau maunya kayak gitu mah. Pindah nggak apa-apa pindah." Saya mikir lagi, saya cerita sama tetangga. Mau pindah ke rumah si Mbok yang di sawah. Neng nggak boleh kalau orang lagi hamil. Mitos orang sini tuh orang Jawa nggak boleh kalau orang hamil pindah rumah. Biarpun itu jaraknya deket. Katanya nggak boleh. Saya bilang ke Mbok, "Mbok, kayaknya nanti aja deh pindahnya kalau udah lahiran. Nggak apa-apa di situ. Kalau orang hamil tuh harus hidup udara segar. Nggak boleh sesek-sesekan kayak gini. Nggak boleh gini. Orang di sini kok lega. Kenapa nggak sesek kok?" Saya bilang gitu kan. Jangan. Mau punya cicit yang sehat, dia bilang gitu. Di sana udaranya seger. Saya bilang, duh gimana ya nolak Mbok nggak enak. Ya udah kalau nggak enak pindah aja nggak apa-apa, Bismillah. Suami bilang gitu. Ya udah. Akhirnya saya pindah tuh Mae ke rumah itu. Pindah kenal sama Mang Udin. Mang Udin ngomong, "Neng, punten, kenapa mau pindah ke sini? Itu si Mbok tuh nyuruh pindah ke sini. Tempat ini tuh nggak bagus Neng. Buat Neng tuh kalau bisa mah nggak usah pindah." Mang Udin tuh udah ngingetin tuh Mae. Cuma saya bilang, ya gimana itu? Mang Udin aja sampai ngomong kayak gitu loh. Udahlah, Bismillah katanya itu. Kita sholat aja, gak apa-apa, gak ada apa-apa. Tahayul begitu-begitu kata suami. Ya udahlah, gak apa-apa Mang Udin, insya Allah aman, saya bilang gitu. Dan gitu si Bu Yati ngomong, "Neng, punten kalau malam, kalau tidur nih Neng ya aja. Jangan tidur sore-sore, kalau bisa di atas jam 12, apalagi Nengnya lagi hamil." Saya bilang, "Kenapa Bu?" "Udah nurutin aja deh Ibu, kalau apa-apa dipanggil Ibu." Udah itu tuh saya gak berpikir yang aneh-aneh ya Mak, pikir orang hamil pantangan di situ beda kali, saya pikir gitu kan. Udah gitu saya jalan hamil 6 bulan, sering si Mbok dulu main ke rumah.
Saya bilang, Mbok tumben tidur sini. Ya itu malam Jumat Kliwon. Dia setiap malam Jumat Kliwon saya perhatiin sering ke situ. Dia bilang nemenin saya. Takut kenapa-kenapa, karena rumah di tengah sawah bilangnya. Takut ada makhluk begitu, kata si Mbok, ganggu kamu. Kok saya pikir Kliwon, kamu gak tahu kalau orang Kliwon tuh orang ngaji katanya gitu. Dia punya satu ruangan Mae. Si Mbok satu kamar itu khusus buat Mbok sendiri. Itu gak sama sekali gak ada yang berani buka. Mang Udin juga, Bu Yati juga gak ada yang berani buka. Mbok juga udah ngingetin saya jangan masuk kamarnya Mbok. Kalau suami di mana? Suami ada di situ, cuma sering keluar kota. Setiap Senin, Selasa, Rabu dia pergi keluar kota. Kadang Kamis, Jumatnya, nggak tentu aja seminggu cuma ada di rumah 2 hari. Jadi si Mbak sering sendiri ya? Kalau sering malam? Sendiri. Dari awal juga saya udah bilang, saya takut kalau sendiri. Saya bilang gitu kan ke si Mbok. Mbok bilang tetap aja ada Mang Udin, ada Bu Yati, jangan takut. Katanya ada temen di situ, ada yang bisa nemenin. Ya udah, saya pikir kan ya udahlah, nggak berpikir yang aneh-aneh loh Mai di situ, nggak berpikir yang ada yang begini begitu, enggak, jalanin aja, saya pikir gitu. Udah mau 7 bulan tuh si Mbok tuh sempat bilang gini, Neng, nanti Mbok tidur di sini, suami kamu berangkat, si AA berangkat kapan? Dia karena dia tahu saya orang Sunda, jadi dia ngikut ke aku gitu kan. Gak tahu, belum bilang. Oh ya udah tanyain gitu. Saya nanya, ya ayah mau berangkat kapan? Katanya mau berangkat. Ya nanti malam. Oh Mbok nanti malam tuh kata si A. Ya udah kalau mau nanti malam mau berangkat, Mbok tidur di sini. Jadi saya tenang dong itu mah. Alhamdulillah nih ada yang nemenin gitu kan. Biasanya cuma Bu Yati sama Pak Udin terus yang nemenin kan. Emang setiap suami keluar kota selalu Bu Yati yang tidur di depan nemenin saya. Saya pikir adalah alhamdulillah ada Mbok. Habis maghrib suami berangkat dulu. Ma berangkat. Nah mungkin kayaknya 2-3 hari baru pulang katanya. Oh ya udah hati-hati ya. Ya jaga diri katanya. Ya jam 1:30 kayaknya itu. 1:30 malam. Ada yang gedor-gedor. Saya kaget kok ada yang gedor-gedor. Saya pikir si Mbok mau tidur sama saya. Saya buka pintu. Ih kok ayah? Balik lagi ya? Iya, ada yang ketinggalan. Oh ya udah, masuk, saya bilang gitu kan. Masuk ke kamar itu langsung. Dia buka lemari, ambil nggak kayak baju gitu. Terus saya bilang, kamu berangkat lagi ya udah malam lewat sawah emang nggak apa-apa? Nggak apa-apa udah biasa. Tapi dengan intonasi dia tuh kayak yang sinis, kayak yang bukan suami saya kenal, sinis. Dingin gitu. Nah, nggak kayak yang biasanya mah gini gitu kan. Biasanya ke istri kan beda. Kok kayak sinis, apalagi ada masalah. Saya mau nanya juga nggak berani. Mau diantar sampai depan, nggak usah tidur aja. Udah tidur dulu, aku mau berangkat. Ya udah berangkat aja, tidur dulu. Terus dia tuh ngelus-ngelus kepala gitu sambil ngelus perut. Terus tiba-tiba tuh kayak les gitu. Kayak dihipnotis nggak tahu gimana, langsung lesnya tidur. Langsung les, gak tahu dia pergi kapan, langsung kayak les merem. Saya merem bangun, itu bangun pas saya dengar azan subuh. Saya dengar akan HP saya bunyiin alarm, nah terus ada dengar azan subuh, saya bangun, duduk, gak megang perut awalnya. Saya duduk gitu, saya pegang gini. Kok perut gak ada isinya Mae? Hah? Hilang? Kayak kosong Mae. Saya teriak itu ke Bu Yati, saya teriak histeris, saya kaget Mae, saya shock lihat perut nggak ada gitu kan. Bu Yati nyamperin saya, kamu kenapa Teh, kamu kenapa Neng, kenapa? Aku hilang ini, perut aku nggak ada, aku bilang gitu. Kenapa ini nggak ada? Telepon suami aku, aku panik cari HP, nggak ada. Terus Mbok datang, dia bilang udah tenang, jangan takut. Sekarang pergi ke dokter, nggak usah nunggu masmu suamimu, dia bilang gitu. Akhirnya kita pergi, saya, Mbok, sama Mang Udin pergi ke kota, ke arah kota buat ke dokter. Ternyata dokter bilang itu hamil anggur. Katanya itu emang hamil anggur seperti itu, gak ada kendala apa-apa. Soalnya kalau dibilang keguguran pasti ada darah.
dibilang kandungan mati di dalam pasti ada jejak. Nggak ada di USG. Nggak ada sisa apa-apa. Tapi waktu itu kan perutnya besar kan? Besar. Saya kaget pas bangun udah kempes, udah nggak ada. Udah nggak ada, udah nggak berbentuk apa, udah polos, udah nggak ada apa-apa. Dokter bilang hamil anggur. Dokter bilang itu hamil anggur. Nah sebelum itu kan sudah USG. Ada. Ada kan? Ada. Ini dokter yang sama? Dokter yang sama. Saya bilang kenapa ini bisa hamil anggur? Saya kasih tahu dong itu hasilnya dong. Ada kan di bukunya. Kata dokternya ini bisa terjadi. Itu bisa berbentuk bayi itu dari gumpalan. Dia bilang kayak gitu. Saya pikir oh ya udah. Berarti bukan rezeki saya punya anak. Saya berpikir gitu Mae, ya udahlah. Besoknya suami pulang. Dia belum waktunya pulang, dia pulang nenangin saya. Dia bilang, "Kamu kenapa? Tadinya kenapa?" Tadinya saya mau sempat cerita Mae, "Kamu malam itu datang. Kenapa enggak izin?" Saya inget ke situ banget kan. Cuma nggak tahu kenapa kayak orang lupa Mae mau nanya tuh. Selalu lupa kalau mau nanya masalah dia datang itu. Suami saya bilang, "Kamu emang mie makan apa? Kok sama kayak gitu? Udah nggak usah dibahas. Udah nggak usah." Saya bilang gitu. Udah yang udah. Saya nggak mau bahas itu dulu. Ya udah nggak apa-apa. Jalanin aja dulu mah katanya gitu. Saya sabar Mae nggak cerita gimana kan. Sampai jalan-jalan ke bulan-bulan berikutnya gak ada apa-apa Mae. Gak ada janggalan, gak ada apa kan. Cuma janggalnya satu, si Mbok gak pernah ke situ. Setelah saya ini bayi hilang, Mbok gak pernah ke situ. Saya tuh kayak orang apa ya Mae, gak percaya kan. Ya udahlah nggak usah ikut KB apa-apa, saya bilang. Saya mau ngisi lagi. Ya udah, dasar saya subur ya Mae. Saya hamil lagi tuh setelah 4 bulan. Saya hamil lagi. Mulai si Mbok datang. "Kamu hamil lagi Taneng?" "Iya," saya bilang, "lagi ngisi. Tapi saya maunya ngisi tuh mau pulang ke mama." Itu firasat udah feeling udah gak enak loh Mae. Udah kayak takut kenapa-kenapa karena kejadian pertama kayak gitu. "Udah gak usah pulang. Ada Mbok di sini. Kamu ngapain gak percaya sama Mbok?" Dia bilang. "Enggak, mau deket sama mama aja." Udah nggak usah. Percaya sama Mbok. Kamu dikasih enak di sini gini. Ya udah, saya nggak enak, orangnya nggak enak sama kasih Mbok. Sampai saya bilang ke suami, "Ya, hamil 4 bulan boleh nggak? Saya mau ngadain ngupatin sesuai adat saya bilang gitu. "Ya boleh," katanya. "Mau syukuran di sini Tama?" "Iyalah di sini aja, manggil warga, nggak apa-apa lah datang jauh dari pemukiman juga ke sini, kan mungkin si Mbok punya banyak tetangga." Awalnya gitu. Cerita ke si Mbok, mau ngadain pengajian ngupatin di rumah, nggak setuju. Mbok bilang nggak usah ada kayak gitu. Mau apa kayak gitu? Nggak usah kayak gituan. Saya bilang itu tuh di Islam tuh kalau 4 bulan tuh dikasih nyawa. Saya bilang gitu, kita tuh bersyukur. Gak usah kayak gitu, ngapain deh. Gak usah bikin acara-acara kayak gitu. Dia kayak gak suka main. 4 bulan. Semakin sering si Mbok datang, bukan malam Jumat Kliwon aja. Semakin sering dia datang. Jadi saya perhatiin nih Mang Eya. Setiap saya berhubungan sama suami, setelah saya berhubungan, pasti besok paginya tuh Mang Udin tuh ngebuang kepala kambing kalau enggak ayam hitam. Dia keluar dari kamar si Mbok itu. Kalau orang namanya habis berhubungan emang pagi kan keluar mandi kan. Nah kamar mandi kan di luar tuh. Nah saya pagi keluar, saya sering berapa kali ngelihat kok Mang Udin buang apa. Saya berpikirnya itu lagi ritual. Saya berpikir ke situ, cuma masa iya sih ritual cuma numbalin begitu doang. Saya berpikirnya gitu, nggak mungkin. Masih positif. Curiga ke siapa? Ke Mbok. Udah mulai nih? Udah mulai curiga itu tuh Mae. Semenjak saya ngelihat keluarin si ayam hitam, terus ngelihat si Mang Udin kepala kambing, kadang ngeluarin kepala kambing, kadang ngeluarin si ayam hitam. Saya tanya, Mang Udin buat apa? Enggak, itu mati. Jadi bukan Mang Udin ngintip ya, bukan ya? Enggak, Mang Udin disuruh
Jadi kayak ngintip sedang berhubungan gitu, enggak kan? enggak kayaknya sih. Ya mungkin ya saya pikir itu emang ritual dia sendiri. Saya pikir ke situ loh Mak, enggak berpikir kalau emang itu ke saya, ke badan saya sendiri. Saya enggak berpikir ke situ Mak awalnya kan. Saya nanya, Maudin, itu kenapa si kambing kok dibuangin terus? Maudin cuma bilang, mati Neng. Lagi musim begini banyak kambing sama ayam mati. Itu setelah gitu tuh saya tanya, emang itu mau dibuang di mana Maudin? Ya dibuang ke sana lah, di laut lah, di mana? Saya ngomong gitu. Emang kalau saya lihat dia selalu bawa motor keluar. Gak pernah dibuang atau dikubur, enggak. Dia selalu bawa motor, bawa pergi keluar kayak dipakai nampan. Itu sama Bu Yati boncengan nampan apa sih? Nampan yang bundar gede itu. Dia masuk taruh situ, gak tahu dibawa kemana. Saya pikir ini tuh sebenarnya yang janggal tuh Mang Udin apa Mbok. Saya belum berpikir gitu. Kok aneh gitu kan. Pas saya nanya ke ayahnya, ya kamu tahu gak sih di rumah ini tuh ada yang aneh. Ah kamu itu pikirannya aneh aja. Orang lagi hamil tuh emang sensi dasarnya. Apa aja dibikin aneh. Enggak ya, beda. Udah jangan berpikirannya orang hamil tuh pikirannya positif biar sehat. Ya udahlah, orang suami juga kayak gitu bahasanya kan. Padahal suami sholat loh Mak di situ. Suami sholat, sering ngaji di situ tuh. Pas jalan lagi mau ke 6 bulan. Semakin sering dia tinggal di situ Mbok, semakin sering dari awal yang hamil pertama tuh cuma malam kliwon kan, sekarang sering. Nah pas udah gitu tuh Mak saya tuh jalan ke hamil mau ke 6 bulan nih, udah 6 bulan kan. Masih curiga tuh sama si yang kayak begitu. Lama-lama si Mbok cerita kan, Neng kamu tahu nggak di sini tuh lagi apa panen bawang tuh, pada kesini semua orang tuh. Mau apa? Saya bilang gitu. Biasa Mbok bagi-bagi. Dia bilang gitu. Dia setiap panen nih, setiap panen dapat kayak duit banyak gitu tuh selalu misalkan berbagi sama yang apa ya, sama orang-orang situ selalu berbagi yang beras, nggak tahu itu uang kan gitu kan. Tapi pas sering dia buang-buang apa kayak ayam, kayak kambing, saya perhatiin tuh Mak, semakin luas tanah dia punya, hektar dia semakin banyak. Dia cerita, oh ini beli di sini baru beli, ini Neng, Mbok beli di sini tanah baru. Ini punya si Pak Haji ini Mbok beli. Kok saya bilang belum panen banget, tapi kok udah beli yang lain gitu kan. Saya bilang oh ya syukur Mbok kalau kayak gitu. Iya beli banyak ini, murah, ngejual murah. Saya pikir kok jual murah. Oh ya udahlah, mungkin orangnya butuh. Selang berapa minggu kemudian begitu. Beli lagi. Dia selalu nerimain orang kayak yang butuh duit. Jadi enggak apa ya, kayak gade juga, kayak ada yang tanah, nih mau digade nih atau mau dijual, dia nerima Mang. Semua yang demo itu pasti namanya juga nama di sana terkenal juragan bawang. Jadi semua tuh udah pakai bunga itu. Enggak, dia enggak pernah pakai bunga Mang. Dia murni, dia mau kasih ya dia nolong orang. Dia kalau orangnya ya dibilang dermawan Mak di sana tuh. Sering bagi-bagi, sering ngasih, sering apa gitu kan. Nah itu mau masuk ke jalan 7 lagi tuh Mak. Mau masuk ke kehamilan, masuk 7 bulan lagi, saya bilang ke si Mbok, saya mau ngadain 7 bulanan. Kemarin kan 4 bulanan belum tuh, saya bilang gitu. Saya mau 7 bulanan boleh nggak nih Mbok? Jawabannya 7 bulanan mau buat apa? Saya bilang mau acara ritual 7 bulanan. Gak usah, gak ada kayak gitu-gitu di kampung itu, gak ada yang kayak gitu. Perasaan saya tahu saya tetangga yang lain ngadain. Kenapa saya nggak boleh? Saya mau loh, saya bilang gitu. Udah nggak usah. Si Mbok ini ibadahnya rajin? Nggak pernah. Nggak pernah lihat dia sholat, nggak pernah. Dia pun sempat ada orang bilang percuma jadi juragan kalau belum pernah berangkat haji.
Emang dia nggak pernah berangkat haji, sholat juga enggak, kumpulan aja enggak pernah ada acara pengajian juga nggak pernah ikut. Makanya dia nggak pernah suka kalau suami saya ngaji atau apa tuh, paling kalau nggak ada si Mbok. Karena suami paham Mbok suka, nggak pernah begitu. Pas kayak gitu tuh saya tuh karena ngomong, kenapa sih Mbok nggak pernah bisa? Ya udah kalau misalkan di sini nggak boleh, saya mau ngadain di rumah mama 7 bulanannya. Jawabannya apa? Nggak usah, nggak ada yang pergi dari sini. Pokoknya udah nggak usah kemana-mana. Saya terkekang situ loh Mak ya. Kayak yang kenapa sih kok nggak boleh di sini, begini nggak boleh, begini, banyak banget peraturan. Terus suami bilang ya udahlah Mah, udah memang adatnya orang tua, udah tua gitu, udah sepuh, udah turutin aja. Ya udahlah, saya bilang gitu kan. Nah si Mbok nanya, kapan tuh suami kamu ngirim barang? Gak tahu, belum ngomong. Kenapa sih Mbok? Saya bilang gitu kan. Gak apa-apa. Saya nanya, ya si Mbok nanya tuh, kamu mau ngirim barang kapan? Mungkin Mbok mau pulang kali, nanti kesininya kalau kamu berangkat. Saya pikir gitu kan, berpikir nggak berpikir macam-macam. Paling nanti lusa. Oh ya udah. Nah saya awal nggak ngomong ke si Mbok kalau lusa sih suami saya mau pergi. Si Mbok pulang tuh ke rumah ke rumah Mbok sendiri, nggak tidur di situ. Malam itu suami pergi berangkat, biasa habis maghrib udah berangkat. Habis maghrib berangkat jam 10 gedor-gedor. Tumben malam-malam, sama saya tak kunci dari dalam. Saya buka kan, karena Bu Yati posisi di belakang, karena nggak mungkin kedenger, karena beda rumah kan, satu tempat cuma beda rumah belakang pakai gubuk kan. Tadinya saya pikir nggak usah lah manggil Bu Yati, saya mau nyantai. Pas saya buka, ternyata si Mbok, dia marah Mak. Kenapa kamu nggak bilang kalau suami kamu mau keluar kota? Loh kata siapa? Saya bilang gitu. Mang Udin tadi nelpon, katanya kamu di sini sendiri, suami kamu berangkat. Ya nggak apa-apa, lagi ada Mang Udin dan Bu Yati di belakang sendiri juga. Dibilangin kalau suami kamu kerja keluar kota tuh bilang. Di situ curiga Mak, kenapa setiap saya kalau suami saya keluar dia pasti di sini? Kenapa nggak dari kalau ada suami dia di sini? Tapi kalau misalkan dibilang curiga, ya mungkin dia mau sayang sama saya, mau nemenin saya. Berpikir tadi antara apa ya, berpikir positif sama berpikir negatif. Jadi mau bingung mau percaya kemana nih, kayak banyak janggal tapi harus berpikirnya positif aja lah gitu tuh, masih ada berpikir ke situ. Udah itu tuh biasa Mak, jam 10:30, jam 1:30 lagi kejadian lagi begitu. Keluar masuk suami, saya tuh sempet takut. Biasanya suami nggak pulang, kok malam ini tumben pulang. Dia pulang, belum tidur, belum, aku bilang gitu. Udah tidur, kenapa pulang? Mau ngambil yang ketinggalan, tapi dia nggak ngambil apa-apa Mak. Dia duduk sebelah saya, udah tidur. Kayak kemarin lagi, dia ngelus perut saya, dia ngelus kepala saya. Tiba-tiba udah tidur, saya pun nggak sadar tidur, langsung merem lagi. Bangun pagi lagi, saya nggak sadar lagi tuh, tapi tuh bangunnya nggak pas subuh. Karena apa ya, nggak tahu, mungkin karena nyenyak atau gimana tuh bangun Mak, jam 6:30. 6:30 saya bangun tuh karena Bu Yati lagi nyapu di depan, petluk gitu kena pintu si sapu. Saya bangun tuh, saya kaget kok gini lagi. Saya bilang enggak, saya nggak teriak Mak, saya nggak teriak posisi itu, saya shocknya nggak teriak. Karena apa ya, antara kaget, dibilang kaget, takut, tapi apa sih, kayak aneh perasaannya tuh Mak. Gini, saya lemes. Ini sebenarnya kenapa? Kok hilang? Apa ia hamil anggur lagi? Saya bilang gitu kan. Saya belum teriak, saya belum apa Mak. Tiba-tiba si Mbok masuk. Shock, dia kaget, dia pura-pura ya nggak tahu, pura-pura dia nggak tahu gimana lah. Dia bilang, kamu kenapa itu perutnya nggak ada? Aku diem. Saya kayak mau apa ya Mak, dibilang mau nangis nggak bisa nangis, dibilang mau teriak nggak bisa teriak. Jadi kayak orang apa, mangmung kalau orang tuh. Saya diem. Si Mbok ngomong, kamu kenapa gini, kamu kenapa hilang? Aku diem aja, nggak ngomong nggak apa, masih di kasur. Lalu aku bilang nggak tahu. Aku bilang nggak tahu, kayak orang apa ya, mangmung lah. Dia bilang mau ngungkapinnya gimana Mak. Dia bilang mau nangis ya nggak bisa nangis, shock gitu. Terus kata Mbok, udah
nggak usah ke dokter, percuma. Panggil ke dukun beranak. Jawa, daerah kampung itu masih ada dukun beranak, Mae. Panggil si dukun beranak. Nah, si mbah itu bilang, di sini Neng, diurut, biar nanti kalau hamil lagi nggak akan hilang, nggak akan si bayi kemana-mana. Emang bayi saya kemana, Mbah? Saya bilang gitu kan. Itu udah mulai ada titik terang dari situ tuh, dari si mbah yang ngurut. Udah, nggak usah berpikir ke situ Neng. Maksudnya gini, kan katanya hamil anggur nih Neng. Bisalah muter ke sini atau ke sinilah bayinya, mungkin tidak sesuai ininya. Jadi nggak jadi baik. Tapi kan di USG juga ada, setiap USG ada. Bukan nggak ada Mbak, saya bilang gitu. Ada. Hasil positif pasti dokter ada. Ya udah, belum rezeki, kata si Mbak. Ya udahlah, saya berpikir nggak berpikir macam-macam ya Mbak ya. Cuma si Mbah bilang gini, lebih baik Maneng pindah, jangan di sini. Terus kalau mau berhubungan, doa jangan sampai enggak. Pokoknya doa jangan sampai enggak. Saya bilang, emang kenapa? Di daerah sini tuh rawan Neng. Rawannya kenapa? Rawan pesugihan. Si Mbok datang tuh, Mae. Udah jangan aneh-aneh ngomongnya, udah ngurut udah pulang, gak usah aneh-aneh ngomong sama mantu saya. Ya udah Neng, hati-hati. Dia bilang gitu Mae. Saya bilang, ih kok mbahnya bahasanya begitu kan. Enak sih sudah diurut sama si mbah kan. Udah gitu suami saya pulang, beda 2 hari suami saya pulang. Kamu kenapa lagi? Kenapa bisa kayak gitu lagi? Saya bilang saya nggak tahu ya. Terus kamu kenapa? Saya tuh mau ngomong Mae, mau ngomong masalah yang semalam dia datang, nggak keluar Mae. Kayak apa ya? Kayak ketahan, kayak nggak bisa keluar mau ngomong tuh. Nggak apa-apa, udah saya mau istirahat. Ya udah istirahat gampang, besok lagi ceritanya kata gitu. Ya udah aja itu tuh. Tapi di hati saya bertanya-tanya nih Mae, kenapa bisa begini? Saya telepon ke adek. Dek, mau minta tolong boleh? Saya bilang tuh. Kenapa teh? Mbak tuh di sini tuh 2 kali kan hilang nih anaknya tuh Dek. Gimana ya? Tanyain ke mama. Terus kata mama, minta ke orang pinter aja, ke kiai tah, ke dukun tah, kemana gitu. Mau biar tahu tuh gimana kenapa bisa setiap mau 7 bulan hilang. Tapi saya tanya dulu lah sama si ayah. Ya udah sok tanya. Katanya kan sama ayah saya ke suami. Ya, boleh nggak mau minta tolong? Apa? Kan ini tuh saya tuh hamil tuh 7 bulan hilang 2 kali ya. Boleh nggak sih orang pinter? Musyrik dia bilang gitu. Gak usah, biar ayah bantu doa. Kita doa aja. Pakai doa surat-surat dari Allah, katanya dari Al-Quran. Tapi penasaran ya, sayangnya tuh kayak nggak tenang tahu ya hatinya. Udah nggak usah, nggak percaya begitu Mai. Dia nggak percaya. Dia jawabnya musyrik. Saya nelpon lagi ke Dek, masmunya nggak percaya tahu kayak gitu. Jadi gimana? Ya udah jalanin aja dulu. Tapi tuh nggak tenang. Udah nanti mama sama adik ke situ main. Nah besoknya adik sama mama main tuh ke situ sama suaminya. Main ke situ ngobrol-ngobrol kan. Tadinya rencana mau nginep. Berhubung ada sesuatu jadi nggak bisa nginep kan. Terus ngobrol sama Mang Udin kan. Mang, kenapa sih di sini emang ada apa? Kok anak saya 2 kali hilang kayak gitu? Terus Mang Udin ngomong, gak tahu Bu, gak ada apa-apa. Terus kata Mang Udin kan bilangnya gitu, gak ada apa-apa. Kenapa kok bisa kayak gitu sih? Anak saya loh ini, kenapa? Jujur, gak tahu Bu gitu. Tapi dengan raut yang kayak ketakutan. Mang Udin udah rada takut karena ditanya sama ibu saya. Gak ada apa-apa, gak ada. Ya udah pikir ibu saya ngomong, Neng, ada apa-apa pasti Neng di sini tuh. Coba kamu cari tahu. Tapi takut tuh, saya bilang takut tuh. Udah cari tahu aja dulu. Ada mama sama adik kamu yang bantu. Ya udahlah. Jadi gimana mah? Hamil lagi kamu? Mama suruh saya hamil lagi Mae. Hamil lagi kamu kata gitu. Saya bilang hamil lagi. Buat apa? Udah kamu hamil lagi aja dulu. Jangan pakai KB, jangan trauma, jangan apa. Hamil lagi kata mama.
terus hamil nanti kalau mama kasih tahu jalannya. Ya udah, saya nurut Mae, saya nggak pakai suntik nggak apa. Nah kan tiap malam Jumat tuh emang suami suka rutin pengajian rutin keluar kampung, suka nggak pernah dia hampir nggak pernah ada malam Jumat di rumah. Keluar, kalau ada di rumah itu pasti luar kampung buat pengajian. Saya pikir udah pulang jam segitu. Emang biasa kalau pulang kadang sampai subuh Mae di pengajian, sampai tadarus sampai pagi. Saya bilang, kok tumben ya pulang? Iya, gak apa-apa. Gasak gerusuk gitu kan. Nah itu berhubungan pada loh Mae. Sebelum itu saya tuh udah kayak curiga, beda. Kayak beda, kok kayak saya pernah ngalamin ini dari bulan-bulan kemarin. Saya pernah ngalamin tapi kok ini kayak pernah saya alamin bulan kemarin gitu loh Mae. Kok saya baru ngeh gitu, kenapa kok beda? Apa bulan kemarin tuh sama dengan yang kayak waktu ini, saya bilang gitu kan. Berhubungan badan gak sewajarnya Mae, kayak gak suami istri bener lah. Ajakan dia gak ada ajakan, dia langsung terus kayak brutal gitu loh Mae. Bukan kayak ya namanya suami istri kan ya kasih sayang lah Mae ya, itu gak ada. Kalau badannya anget apa dingin? Anget. Badan biasa, nggak ada kendala, nggak ada apa-apa, cuma beda dari mata Mae. Dari mata dia beda, karena saya pas di situ jelas banget beda banget. Saya takut itu Mae, kok apa dia kenapa apa dia emang lagi ada masalah atau gimana. Saya nggak berpikir udahlah emang suami saya emang mungkin begitu, mungkin lagi ada masalah. Emang kalau masalah emang mungkin ngaruh, saya bilang gitu kan. Tiba-tiba dia datang begini minta begitu. Udah setenang itu tuh. Kalau rasa sih sama aja. Beda Mae, itu kayak brutal banget. Tapi lebih puas gitu. Kayak nggak ada kepuasan, malah lebih ke sakit. Lebih ke sakit ya? Lebih ke berat Mae. Lebih kayak orang ketenden. Kayak berat banget. Durasinya? Lebih lama. Itu saya makanya lebih aneh. Saya pagi, dia di sebelah saya ngomong, ya tadi malam kamu pengajian pulang jam berapa? Orang baru pulang. Aku situ baru nggak Mae. Hah? Kaget ya? Baru pulang. Aku mau bilang itu di situ tuh, kamu baru pulang. Tadi malam aku berhubungan sama siapa? Saya bilang, kamu bercanda, saya bilang gitu. Ji orang baru pun tanya aja ke Mang Udin. Ke Buya Hati, orang tadi Buya Hati sama Mang Udin nggak bukain. Saya ngomong pun ragu Mae, takut. Ini sebenarnya tadi siapa loh? Kayak gitu, saya siapa yang sama saya? Saya keluar, Mang Udin punten mau nanya, tadi ayah baru pulang? Iya, orang biasa juga subuh kan kalau malam Jumat. Wah, nggak bener. Saya dari situ udah curiga Mae. Langsung saya telepon ke adek. Saya bilang, Dek, Mama ada. Habis itu masih pagi. Kenapa teh? Ada nggak? Saya bilang gitu. Ada, bentar mau ngomong. Ya udah, ngomong sama Mama. Saya ceritain kejadiannya semalam. Begini, Mas saya tuh berhubungan sama Mas tapi kok aneh. Kenapa kamunya? Mas tuh biasanya malam Jumat tuh pulang pagi. Kenapa tadi malam dia pulang cepet? Tiba-tiba minta berhubungan sama saya. Waktu itu yang buka pintu siapa? Yang buka pintu pertama pas malam? Iya. Saya. Langsung ya? Langsung saya sendiri. Itu suami palsu ya? Nah, saya pikir tuh suami saya orang pakaian sama yang dia berangkat. Dia berangkat pakai itu, datang juga pakai itu Mae, nggak ada beda. Cuma beda kerasa pas berhubungan tuh emang berat tapi ya karena mungkin saya pikir saya berat karena dia main terlalu gerasa gerusu lah, brutal kali itu kan. Pikir begitu aja, nggak berpikir itu. Ya udah kamu tenang dulu kata Mama. Nanti Mama cari solusi. Nggak bisa, saya bilang gitu, nggak bisa tenang. Ini udah jalurnya udah beda mah. Ini bukan semasalah saya gimana berhubungan atau apa ya, saya bilang gitu. Udah kamu tenang, nanti Mama usahain bantu dari sini. Ya udah, saya pikir tenang kan, udah dari orang tua kan udah ngobrol. Pas gitu tuh berbesoknya nggak kejadian kayak gitu mah, cuma satu kali itu doang. Besoknya berhubungan sampai baca doa dalam hati tuh, kayak baca doa ini tuh suami bukan, sambil berpikir kan, ya ayah bukan sih, kenapa sih kok kamu sering banget nanya deket-deket ini sering banget nanya ini ayah bukan, enggak, takut aja, saya bilang gitu kan. Ngaco katanya gitu, ya orang segini ayahnya mau siapa? Iyalah, udah nggak apa-apa, percaya.
Nah, Itu suami gimana reaksinya waktu? Berarti bukan ayah nih gitu. Reaksinya gimana? aku enggak, belum cerita, aku belum cerita gitu. Oh ini belum. Belum, aku belum ngomong itu bukan ayah. Aku masih nutupin Mae. Masih guyonan sama dia. Masa sih? Orang tadi tadi malam pas kamu pulang, saya bilang gitu. Enggak, orang saya enggak pulang, tanya aja ke Mang Udin. Coba saya belum cerita ke dia kalau tadi malam ada yang datang. Saya belum cerita ke situ. Udah gitu setelah kejadian itu beda sebulan saya hamil Mae. Hamil lagi yang ketiga. Hamil yang ketiga saya sempat curiga, jangan-jangan ini hamil gara-gara yang waktu itu sama yang bukan suami, saya bilang gitu kan. Tapi berpikir lagi kayaknya enggak deh, enggak mungkin, saya bilang gitu kan. Nah pas segitu tuh Mak saya curiga lagi gini. Pas besoknya ada saudara jauh dari Simbok dari daerah Jawa Timur datang ke situ. Gimana kamu? Mas udah ngisi? Udah, katanya udah 3 kali ngisi yang sekarang, tapi nengnya hilang, bayinya 2 kali, yang ketiga kata gitu. Kok bisa? Emang bisa hilang gitu? Gak tahu, saya juga bingung kok bisa hilang kayak gitu. Udah mau pergi katanya, kan suami saya pergi kan keluar, biasa nganuin tamu di depan. Dalam kayak gitu si saudaranya Mbok tuh masih sepupu lah, ngobrol sama Mbok ke belakang sama Udin. Saya ngedenger tuh Mae di situ. Kamu tahu nggak? Itu katanya. Saya ngedenger itu tuh, cucu kamu tuh mandul. Loh, saya bingung kan, kok mandul? Terus kata itu, enggak mandul, kata si Mbok. Dia nggak mandul. Cucu saya nggak mandul. Tapi kenapa? Kok dulu kamu bilang mandul? Itu buat nutupin aja. Kalau saya pakai ilmu begitu. Kamu masih, kata si sepupu. Jangan berisik, takut ada istrinya denger. Saya bilang, ilmu begitu, ilmu apa? Saya kan gitu, situ ada Mang Udin. Setelah itu keluar sama si Mbok ke depan, saya tanya Mang Udin, jujur, si Mbok punya ilmu apa? Terus dia bilang, gak ada ilmu apa-apa. Jujur Mang Udin, jangan bohong sama saya. Jujur, saya bilang gitu. Saya nggak akan cerita ke Mbok kalau Mang Udin cerita ke saya. Enggak punya apa-apa. Punten, saya mau keluar. Ngindar Mang Udin tuh. Aduh, nih saya sempet nambah takut nih Mae di sini. Saya pikir gimana caranya keluar dari rumah ini. Saya pikir gitu Mae. Gimana caranya keluar? Saya ngomong sama suami, ya, ayah curiga nggak sih sama Mbok? Curiga apa? Kayaknya Mbok tuh ikut pesugihan. Jangan sembarangan ngomong, katanya gitu. Si Mbok nggak pernah ikut aliran kayak gitu. Enggak, bukan mau fitnah ya. Udah nggak usah jelek-jelekin nenek saya. Ya udahlah, kalau nggak mau dengerin cerita saya, dia masih ngebela ke neneknya. Ya udah, kalau nggak mau cerita nggak apa-apa, nggak mau denger nggak apa-apa. Saya pendem sendiri. Ya udah, nggak usah berpikir macam-macam. Ya udah aja saya tuh Maya. Ya udahlah, nggak berpikir gimana. Jalan ke situ tuh, hamil ke 3 itu tuh jalan ke 5. Jalan ke 5 bulan saya penasaran Mae sama si ruangan si Mbok. Pagi itu hari apa ya, Minggu kalau nggak salah, itu nggak ada suami keluar kota, Ruangan kosong. ke ruangan si Mbok itu. Nah suami keluar kota tuh pagi, malam tuh masih ada. Pagi dia mau keluar kan, subuh dia mau berangkat. Biasa dia berangkat kan habis maghrib, dia bilang mau berangkat habis subuh biasa. Malam kan berhubungan tuh Mae sama suami, biasa sebelum mau keluar kota pasti berhubungan dulu. Pagi suami mau berangkat tuh jam 3:30 lah sebelum subuh mau berangkat. Ya udah, saya bilang hati-hati ya, nggak izin sama Mbok, udahlah nggak usah izin, sampein aja. Pas suami berangkat saya penasaran Mae, saya ke ruangan si Mbok, saya buka, dikunci. Ya udahlah, saya bilang belum waktunya mungkin. Oke, saya masuk tuh ke kamar, tapi sambil masih penasaran saya masuk depan-depanan kamar Mae, kamar si Mbok sama kamar saya depan-depanan. Saya sengaja tak buka sedikit, saya duduk di kursi ngadep ke pintu kamar Mbok. Dia buka pintu, dia nggak tahu mungkin pintu saya agak kebuka
karena posisinya lampu saya matiin di kamar. Dia buka pintu, saya deketin tuh, saya ngeliat dari samping, dia ngeluarin ayam hitam, dia ngeluarin, dia ke belakang, dia lupa nutup pintu, aku masuk lah itu situ kesempatan, aku buka tuh pintu, aku buka sedikit, ternyata di dalam situ ada itu namanya Gondoruo Mae. Itu saya baru seumur tahu itu bentuk Gondoruo tuh kayak gitu. Saya tadi pikir apa? Dia badan besar, berbulu, mata dia merah Mae. Dia duduk kayak, jadi satu ruangan tuh ada lilin-lilin gitu. Di depannya si Gondoruo tuh ada gelas. Gelas itu isi das dari kayak ayam tadi kayaknya Mae. Mbak Lina bisa lihat makhluk halus? Bisa, itu jelas banget Mae. Yang entah itu dari mana aku bisa ngelihat. Cuman waktu jelas, itu aja? Waktu itu aja. Sebelumnya sih nggak bisa? Nggak pernah, aku nggak pernah buka pintunya Mbok itu. Bukan, maksudnya nggak bisa lihat makhluk halus? Nggak bisa, saya nggak pernah lihat kayak gitu. Kaget itu saya Mae, saya shock kan. Dia bersila duduk gitu kayak ngadepin darah, ada bunga, bau menyan di situ. Saya kaget, saya pingsan di situ Mae. Bangun-bangun dah dipindah sama si Mang Udin ke kamar saya sendiri. Saya bilang, saya marah sama Mbok, apa-apaan itu di ruangan, saya bilang gitu. Ada darah, ada ini, saya bilang gitu. Enggak ada, apa kamu tuh halusinasi, beginilah itulah katanya. Enggak ada, kamu nggak percaya sama Mbok. Ayo sini masuk ke kamar Mbok. Ayo sok buktiin, saya bilang gitu. Kalau Mbok emang nggak punya apa-apa, buktiin, saya bilang. Ayo sini, digeret lah saya tuh sama si Mbok. Saya dibawa masuk ke ruangan Mbok, dan ruang itu bersih Mae. Nggak ada apa-apa, cuma ada kasur, lemari, sama kaca rias. Nggak ada apa-apa seperti yang saya lihat Mae, nggak ada. Itu kamar Mbok. Saya kaget. Tadi aku lihat apa? Saya bilang gitu kan. Apa cuma seuzonnya saya jadi berpikir halusinasi? Saya gitu Mae, berpikir ke situ kan. Tapi jelas saya ngelihat Mbok keluar bau ayam. Saya masih itu shock, kaget ya. Kok bisa, kok jadinya ruangannya begini, nggak sesuai kayak yang tadi. Saya bilang, kamu mau fitnah apa? Kamu ngadu ke suami kamu. Kalau saya ini gini-gini, pesugihan begini. Gak ada nama pesugihan. Saya emang tidak sholat, tapi saya tidak sebejat itu. Ya udah Mbok, maaf, mungkin itu halusinasi saya. Ya udah, jangan berpikir macam-macam. Kamu tuh aja sama orang tua nggak sopan bilang kayak gitu. Ya udahlah, pikir saya gitu Mak, ya udahlah. Berarti emang saya yang berpikiran terlalu jauh. Jadi udah pas semenjak kejadian itu udah mulai nggak pernah ngobrol Mae. Di situ satu ruangan juga nggak pernah saya Mbok ngomong nyapa saya gimana, nggak pernah bilang yang bilang ke saya udah makan tah, mau apa, biasanya pernah dia ngomong. Ini nggak pernah sama sekali, nanya makan aja nggak. Berubah drastis semenjak kejadian itu. Saya pikir saya salah, saya udah fitnah Mbok. Saya pikir gitu, saya sampai ngomong, ya kayaknya saya mau minta maaf aja lah sama Mbok. Kamu sih terlalu seuzon, orang tuh berpikir orang hamil tuh terlalu sensi, katanya gitu. Ya udahlah ya lah, saya bilang gitu. Nggak ada salah saya buat ngomong kayak gitu kan. Udah nggak usah nggak usah dibahas, saya bilang gitu. Ya udahlah, mungkin dasarnya kamu lagi renggang aja hubungannya, katanya gitu. Sejauh itu usahanya masih lancar ya? Semakin maju Mae, semakin jaya. Dia punya gudang semakin banyak, di mana-mana lah hitungannya. Kalau itu yang tadinya bawang cuma bawang doang nih Mae, dia jadi sempat ke kayak yang tumbuhan-tumbuhan lain, tanaman yang kayak pohon, kayak buah-buahan, kayak tomat. Setelah itu udah malah merembet ke sayur-sayuran juga, udah dibilang juragan lah, karena udah banyak di situ yang dijual beli di Simbok itu. Jadi ya semakin dia ilmu semakin tinggi, semakin banyak dia punya harta Mae. Semakin mewah lah, namun semakin kaya dia, jadi semakin dijunjung jadi juragan di sana. Apalagi kalau dia mau butuh duit pun ya nggak segan-segan ke situ gitu tuh, karena yang
hampir sebagian dari yang kampung desa itu yang punya ya Simbok tanahnya. Udah gitu saya tuh di situ kan sempat curiga, kenapa kok bisa ya dengan apa ya, dengan dia jualan bawang segini kok sampai apa ya punya hektaran tanah gitu kan. Kok semakin kesini nambah mapan, nambah sukses gitu kan, nambah jaya, dia punya kerja, punya sawah. Gak masuk akal ya? Kayak nggak masuk akal Maes itu. Itu dia mikir ke situ kan enggak kayak ke aliran yang seperti itu Maes, ke pesugihan. Pas saya tuh pikir kayaknya emang ada nih, ada ilmu hitam di keluarga ini. Saya tanyakan ke suami, ya emang di sini ada yang pakai ilmu hitam? Gak ada, kamu tahu sendiri saya sholat, ilmu hitam dari mana? Ya barangkali ya, gak ada, kayak gitu gak ada. Nah pas